Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah wa salatan wa salaman ala man ittaba'al huda. Keselamatan, kedamaian, kesejahteraan hanya atas orang-orang yang senantiasa mengikuti al-huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, contoh suri tauladan kehidupan kita sebagai mukmin, sebagai muslim, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang saya muliakan, bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kembali Allah izinkan kita pertemukan kita kembali dalam kajian lepas pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua membahas satu tema yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita para hadirin, yakni tentang hubbud dunia atau cinta dunia. Hadirin yang saya muliakan, ternyata cinta dunia yang amat sangat itu menjadi sumber dari segala penyakit-penyakit hati yang ada dalam jiwa manusia, yang ada dalam dada kita. Analoginya begini para hadirin, kalau kita membersihkan kamar atau ruangan di rumah kita, lalu jendela, pintu, lubang angin tidak kita tutup lebih dahulu, sementara di luar sana banyak debu yang berterbangan, maka berapapun kali kita bersihkan, tetap saja sejenak akan kotor. Mestinya kan jendela ditutup dulu, pintu ditutup dulu, lubang angin ditutup dulu, baru kita bersihkan kamar kita atau ruangan kita, selesai urusannya. Atau misalnya kita tahu di depan rumah kita ada saluran air yang berbau tidak sedap atau busuk misalnya, kita bersihkan yang ada di depan rumah kita, tetapi kita tidak mencari sumber bau busuk tadi. Oh, ternyata bau busuk tadi ada di tempat yang lebih jauh dari rumah kita. Oh, di empang sana ada bangkai binatang misalnya, maka kemudian semua aliran yang menuju ke rumah-rumah ya, semua berbau busuk. Kan mestinya adalah buang dulu bangkainya dari empang yang di sumber sana, baru kemudian urusannya selesai. Nah, hadirin yang saya muliakan, dua analogi cerita tadi mengajarkan kepada kita ya, bahwa penyakit-penyakit hati yang ada dalam jiwa manusia, rakus, tamak, sombong, takabur, ria, hasad, dan sebagainya, ternyata punya sumber utama yang menjadi pangkal, menjadi biang dari segala penyakit hati. Dan ternyata itu adalah, jawabannya adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia yang amat sangat. Hadirin yang saya muliakan, para ulama sudah sepakat bahwa hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa hubbud dunya ra'sun ala kulli khati'atin, cinta dunia itu adalah ra'sun, kepala ya, pangkal, ala kulli khati'atin, dari segala atau setiap kejahatan, setiap keburukan, setiap ketidakbaikan. Nah, seperti cerita yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita buang dulu bangkainya atau kita tutup dulu lubang anginnya dari debu-debu yang mungkin masuk, baru kita bersihkan. Nah, pun demikian dalam jiwa kita. Jemaah rahimakumullah, kalau kita sakit, gatal, korengan, kepala pusing, atau apa sajalah sakit fisik, kalau kita tidak mau tanya itu sakitnya, cara mengobatinya seperti apa kepada ahlinya, itu dokter, sangat boleh jadi sakit semakin parah lalu kita abaikan, ternyata sakit yang semakin parah itu menjadi fatal, menjadi sebab kematian.
karena si fulan yang sakit ini tidak mau cari obatnya, dia tidak mau cari ke dokter, nah kemudian ketika dia mati karena sakitnya, maka dia termasuk orang yang bodoh. Dia bodoh dan dia mati dalam kebodohannya karena dia tidak mau cari bagaimana cara mengobati sakitnya. Dia pikir ringan, dia pikir biasa saja, dia abaikan, lama-lama fatal. Sekarang kalau sakitnya adalah jiwa kita, ruhani kita, iman kita, hati kita, kemana hendak kita cari obat? Agama. Dokternya obat jiwa, penyakit jiwa adalah kepada agama. Kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah yang saya muliakan, ketika bicara soal hubbud dunia atau cinta dunia, mungkin ada pertanyaan dalam benak kita. Apa sih yang dimaksud dengan hubbud dunia atau cinta dunia? Apakah kalau orang itu kaya raya? Apakah kalau orang itu punya harta yang banyak? Apakah kalau orang itu punya jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi? Kalau dia punya harta yang melimpah, disebut dengan hubbud dunya? Belum tentu. Hubbud dunya adalah soal sikap, soal mentality, soal mental yang ada dalam jiwa manusia. Bahkan sangat boleh jadi orang yang miskin, yang papa, yang tidak punya apa-apa, tapi dia punya penyakit hubbud dunya. Timbul pertanyaan, lalu apa ciri-ciri hubbud dunya? Nah, kesempatan kali ini saya coba ingin sampaikan kepada kita semua agar menjadi penguat kembali dan pengingat kepada kita sekalian. Ciri hubbud dunya pada jemaah yang saya muliakan, satu, paling tidak ada dua yang sangat terkait. Yang pertama adalah keterikatan dirinya kepada dunia, amat sangat. Keterikatan dirinya kepada dunia amat sangat, dan itu adalah ciri yang pertama tentang hubbud dunya. Yang akibatnya para hadirin sekalian, yang kedua adalah fokus hidup dia, seluruh anggota tubuhnya, seluruh anggota badannya itu adalah terikat dan fokus dan menjadi khidmat atau menjadi pelayan, khodimah bagi keterikatannya kepada dunia. Pikirannya, perhatiannya, matanya, tangannya, kakinya, hatinya, semua fokus menjadi penghamba atau menjadi budak atau menjadi pengikut daripada kecintaannya kepada dunia. Jamaah yang saya muliakan, ada sepasang ayat dalam surat ke-17 yang berkaitan dengan tema yang kita bahas pada saat ini. Silahkan yang membawa Quran bisa disimak sama-sama. Dalam ayat 18, para jamaah sekalian, ada ayat Man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Peringatan dari Allah kepada kita, ya. Ada dua kelompok manusia yang dalam ayat 18 Allah gambarkan tentang sosok tipe orang yang dikejar atau hidupnya adalah dunia oriented. Apa kata Allah? Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menghendaki kehidupan yang ajilah, yang segera, yang sekarang, maksudnya adalah dunia. Apa kata Allah? Ajjalna lahu fiha, maka aku akan segerakan kepada mereka, ya. Fiha ma nasya'u liman nurid, terhadap apa yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam, tapi apa kata Allah? Kami jadikan untuk mereka jahannam, yaslaha madmuman madkhura, dan mereka tempat kembalinya atau Allah siapkan adalah neraka jahanam, dan mereka memasukinya dengan keadaan tercela dan terusir. Perhatikan ayat tadi. Siapa yang menginginkan yurid, siapa yang inginnya adalah kehidupan dunia, kehidupan yang segera, yang sekarang, Allah kasih, Allah berikan. Tapi Allah bilang apa? Tsumma ja'alna lahu fiha jahannam. Kepada mereka Allah siapkan neraka jahanam. Jadi orang yang dunia oriented, orang yang fokus kehidupannya adalah dunia, orang yang seluruh anggota badannya keterikatannya kepada dunia dan dunia, maka persis seperti ayat ini, Allah akan berikan, Allah akan kasih, tetapi Allah siapkan kemurkaannya berupa neraka jahanam. Berbeda saudara dengan ayat 19-nya. Apa kata Allah? Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Wa man aradal akhirah, siapa
orang yang inginnya atau yang diinginkannya adalah kehidupan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan usaha kepada akhirat itu dia sungguh-sungguh, ya. Apa kata Allah janjinya? Sebelumnya kata Allah gini, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman, seorang mukmin. Allah menggaransi kepada kita, fa ulaika kana sa'yuhum maskuro, maka mereka adalah orang-orang yang usahanya akan dibalas dengan baik. Saudara yang saya hormati, yang saya muliakan, jadi ciri hubbud dunia adalah pertama, keterikatannya kepada dunia amat sangat, lalu akhirnya seluruh anggota badannya akan menjadi khodimah, akan menjadi pelayan atau berkhidmat kepada keinginan kepada dunia tersebut. Dunia oriented, fokus hidupnya hanya mendapatkan dunia. Tapi pada ayat 19 Allah katakan, siapa yang inginnya akhirat, berbeda maknanya. Boleh jadi dia bekerja di dunia, dia punya harta yang banyak, dia punya pangkat yang tinggi, dia punya perusahaan yang banyak, pendek kata dia punya kenikmatan dan kesenangan duniawi yang sangat banyak, tapi dia adalah akhirat oriented, berbeda. Maka apa yang sedang Allah berikan kepada dia berupa kekayaan, berupa harta dan sebagainya, semua akan digunakan sebagai sarana untuk menuju kemuliaan negeri akhirat. Jamaah yang saya muliakan, bukankah Allah sudah ingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya saat kita sedang di dunia seperti ini, yang oleh Nabi dibilang 60-70 tahun ini harusnya menjadi sarana utama kemuliaan kita di negeri akhirat yang panjang tak bertepi. Saya ingatkan kepada kita semuanya bagaimana pesan Allah dalam surat Al-Qasas, surat 28 ayat 77. Apa kata Allah? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dan cari, kata Allah, dan cari dengan kenikmatan atau fasilitas atau fadilah, kenikmatan, titipan-titipan dari Allah yang sedang Allah berikan kepada kalian, ad-darul akhirah, demi kemuliaan negeri akhirat, wala tansa nasibaka minat dunia, tetapi kalian jangan melupakan bahagian kalian di dunia. Ayatnya saudara perhatikan, Allah inginkan kepada kita dengan ilmu, dengan kesempatan, dengan skills, dengan nikmat-nikmat dan berbagai macam karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah inginkan kepada kita agar itu semua menjadi sarana kebahagiaan kita di negeri akhirat. Dunia jangan dilupakan, kata Allah, wala tansa nasibaka minat dunia, tapi kalian jangan melupakan bahagian kalian di dunia. Saudara sekalian, kita sedang di dunia, pasti membutuhkan fasilitas dunia. Kita butuh rumah, kita butuh kendaraan, kita butuh makan, minum, pakaian, semua itu dunia. Tapi bagi orang beriman, dunia adalah jembatan, dunia adalah wasilah, dunia adalah sarana demi menuju kebahagiaan negeri akhirat. Maka orang boleh kaya raya, tapi dia tidak cinta dunia, maka dia bukan orang yang hubbud dunia. Orang boleh miskin, tapi dia amat sangat cinta kepada dunia, fokus hidupnya mencari dunia, lupa kepada akhirat, maka dia termasuk orang yang menderita penyakit hubbud dunia. Sudah kayak formula, saudara. Kalau sudah cinta amat sangat kepada dunia, biasanya akhirat dilupakan. Hampir semacam rumusan, ya. Kalau orang sudah teramat sangat cinta dunia, pasti akhiratnya akan diabaikan. Dan itu yang Allah ingatkan berkali-kali kepada kita dalam berbagai macam ayatnya. Ingat bahwa dunia yang cuma sesaat ini, yang oleh Allah dikatakan, wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabb kalian sama dengan 10 tahun menurut hitungan kalian. Saudaraku, ternyata dari ayat ini ada dalam surat Al-Anbiya ayat 47, ya. Allah bilang bahwa satu hari di sisi Rabb kalian, satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita manusia. Artinya, saudara, hidup kita di dunia yang cuma 60-70 tahun ini, kalau dikomparasi dengan ayat tadi, ternyata hidup kita tidak lama, hanya 1,5 jam saja. Dan 1,5 jam itulah yang akan menentukan nasib kita di akhirat seperti apa. Warna hidup kita, nasib kita di akhirat, semua amat sangat tergantung kepada saat ini yang sedang Allah pinjamkan kepada kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Yang ketika Allah berikan kesempatan seperti ini, ya, ingat, nikmat yang sangat besar adalah nikmat usia, nikmat umur, nikmat waktu yang sedang Allah pinjamkan kepada kita. Siapa yang tahu kapan usia kita selesai? Siapa yang tahu kapan ajal kita datang? Semua misteri. Ajal dimistrikan oleh Allah agar setiap kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri dan membenahi diri. Kita tidak tahu kapan kita wafat, agar siap-siap setiap kita. Kita tidak tahu apakah dosa kita diampuni oleh Allah atau tidak. Agar apa? Agar kita selalu beristighfar, agar kita selalu mencoba minta ampun kepada Allah, agar selalu kita bertaubat kepadanya. Kita tidak tahu apakah Allah ridho kepada kita atau tidak. Agar apa? Agar kita selalu berbuat baik, berbuat amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu misteri, maka makna yang terkandung di belakang itu atau di balik itu adalah agar semua kita mengambil kesempatan, pelajaran, ibrah dan hikmah agar tidak menjadi orang-orang yang menyesal. Saudaraku, pada akhir tausiah singkat pada siang hari ini, saya ingin katakan kepada kita semua, menyesalah di saat penyesalan itu masih mungkin kita kerjakan dan masih mungkin ada kesempatan. Banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana nasib orang-orang yang menyesal di akhirat atau di alam kubur, yang minta kembali ke dunia agar dia bisa beramal. Contoh misalnya dalam surat Al-Mu'minun Allah katakan begini, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un, hingga ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, mereka berkata, qala rabbirji'un, ya Allah ya Rabb, kembalikan saya ke dunia. Apa kata mereka dalam ayat sudahnya? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar kami ya Allah ya Rabb bisa mengerjakan amal-amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Menyesal pada saat itu adalah penyesalan yang sudah lagi. Maka sekali lagi saya mengajak diri saya dan kita semuanya, mari kita menyesal di saat penyesalan itu masih bisa kita benahi. Ya saat inilah keindahan menyesal itu kita kerjakan, karena nafas kita masih mengalir segar. Kita masih bisa melihat matahari yang terbit dan matahari yang terbenam di hari-hari yang kita lalui. Dan artinya nafas kita masih berada di bawah kerongkongan. Begitu nafas kita naik ke kerongkongan, taubatan sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuqbalu taubatal 'abdi hatta ma lam yughrir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya sampai nafas naik ke kerongkongan. Begitu naik ke kerongkongan, selesai. Urusan taubat terhentikan dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu doa yang Rasul ajarkan kepada kita, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, rizkikan kepada kami, karuniakan kepada kami taubatan nasuha, bisa bertaubat dengan baik sebelum ajal. Allahumma ja'alli husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kepada kami, berikan kepada kami, karuniakan kepada kami husnul khatimah. Satu lagi doa yang layak kita panjatkan rutin dalam ibadah zikir kita. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan ya Allah, sabatkan ya Allah, kuatkan ya Allah hati ini di dalam agamamu ya Allah. Semoga sedikit tausiah pada siang hari ini menggugah semangat kita kembali tentang makna hubbud dunia, cinta dunia. Dan kesimpulannya adalah bahwa cinta dunia memiliki dua ciri. Orang memiliki keterikatan yang amat sangat kepada dunia, dan kemudian fokus hidupnya, seluruh anggota tubuhnya, anggota badannya berkhidmat, melayani kepada semua keinginan-keinginan dunia tersebut. Semoga Allah jauhkan dari kita semuanya penyakit hubbud dunia, karena ternyata cinta dunia adalah sumber dari segala penyakit hati yang lain. Bunuh-membunuh, fitnah-fitnah, jegal menjegal, kemudian rebutan warisan, rebutan apa saja di dunia ini, ujung-ujungnya adalah karena urusan dunia. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.